Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kali ini akan bahas mengenai guru P3K dan beasiswa BPI. Di grup Telegram itu ada yang bertanya, Bapak Ibu, saya guru P3K, apakah boleh ikut beasiswa BPI dan mengambil surat tugas belajar dari BKD? Bapak Ibu yang mau join di grup beasiswa BPI khusus untuk guru, tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu apa sih perbedaan tugas belajar dan izin belajar. Halo teman-teman, kita akan bahas mengenai tugas belajar dan izin belajar ASN. Apa sih perbedaan tugas belajar dan izin belajar? Halo Bu Isti, hari ini tampak sibuk dan bersemangat. Hai Pak Ardi, iya nih lagi sibuk urus surat izin belajar. Izin belajar apa tuh maksudnya Bu? Izin belajar lanjut S2 Pak. Wah, sukses Bu, selamat berjuang. Siap, terima kasih Pak, saya izin ke ruang Kepsek ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan masuk. Baik Pak, terima kasih. Begini Pak, saya ingin mengajukan tugas belajar Pak. Baik, apakah Ibu tahu perbedaan tugas belajar dan izin belajar? Apa ya perbedaan antara izin belajar dan tugas belajar? Tugas belajar dan izin belajar. Tugas belajar dibiayai oleh negara atau institusi tertentu, sedangkan izin belajar dibiayai oleh pribadi. Tugas belajar dibebaskan dari tugas dan jabatan, sedangkan izin belajar tetap bertugas sesuai dengan jabatan. Nah, di tugas belajar wajib kembali mengabdi setelah pendidikan, sedangkan di izin belajar tidak ada kewajiban. Nah, kemudian di tugas belajar lokasi studi bisa dalam dan luar negeri, di izin belajar lokasi studi dibatasi oleh jarak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepengetahuan saya seperti itu, Pak. Nah, Ibu sudah pahami dengan benar. Oke, lanjut di grup Telegram ada yang konsultasi dengan rincian sebagai berikut. Mohon maaf, izin bertanya terkait peraturan izin belajar atau tugas belajar bagi pegawai P3K, apakah bisa mengajukan tugas belajar? Terima kasih. Telah dijawab dengan rincian berdasarkan ketentuan pasal 39 dan 40 PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi untuk pengayaan pengetahuan P3K dilakukan paling lama 24 JP jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Tidak menyebutkan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan baik melalui tugas belajar atau tugas belajar dengan biaya mandiri bagi P3K. Nah, ini salinan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mari kita lihat bagian isi dari peraturan pemerintah ini. Di bagian bab 6, pengembangan kompetensi pasal 39 ayat 1, dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan. Pasal 2, setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah. Pasal 4, dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPK yang bersangkutan. Kemudian pada pasal 40 ayat 1, pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi P3K yang melaksanakan tugas sebagai JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan lembaga administrasi negara.
Nah, atas dasar itulah P3K tidak diberi beasiswa, teman-teman. P3K hanya diberi pengembangan kompetensi berupa pengayaan selama 24 JP jam pelajaran dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ya teman-teman, underline garis bawahi. Ini atas dasar pertimbangan karena misalnya seorang P3K itu kontraknya cuma 1 tahun, 1 tahun kerja. Sedangkan jika diberi beasiswa S2, itu kan masa studinya kurang lebih 2 tahun. Nah, atas dasar itu teman-teman, sehingga P3K tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan beasiswanya untuk mengembangkan kompetensi baik di bidang pendidikan, dari beasiswa sendiri ataupun biaya mandiri. Semoga aturan terbaru dari P3K memudahkan guru-guru honorer ataupun guru-guru non-ASN dan P3K untuk dapat melanjutkan kuliahnya. Kan bagaimanapun sebagai sebagai tenaga pendidik juga membutuhkan kompetensi sebagai pengembangan nilai-nilai akademik dan pengembangan pengetahuan untuk kedepannya.